guys, di video kali ini saya berkesempatan untuk berbicara dengan Ghazan Farwangsa Muhammad yang merupakan alumni SMA Negeri Unggulan Muhammad Husin Tamrin Angkatan 13, peraih medali emas bidang astronomi pada Olimpiade Sains Nasional tahun 2023. Bagaimana cerita Ghazan bisa meraih medali emas? Langsung saja simak videonya sampai selesai. Jadi kita cerita tuh waktu SMP hardcore banget lah matematika biasa. Bahkan sempet di rapor tuh 100 gitu di MTK-nya. Oh iya, Rapor SMP, ya 100. sempurna dong. Iya, awal mula kehancuran dari kecintaan pada matematika gitu ya. Maaf nih, Mak nih. Tapi itu pas awal banget ikut open house MHT gitu. Oh iya? Sempat ikut open house MHT tahun 2021 kalau nggak salah. Open house online. Nah, di salah satu acaranya open house MHT online itu ada simulation class gitu lah. Simulation class tapi khusus olimpiade gitu. Jadi kita tuh kayak diajak buat kelas simulasi tapi kelas olimpiade. Jadi kita ngikutin pelajaran olimpiade anak-anak MHT di sini belajar sama gurunya langsung gitu. Dalam rundown acaranya ada kegiatan itu. Iya, simulasi. Kelas simulasi. Kelas simulasi olimpiade. Iya. Terus masuklah di matematika karena kan ya anak SMP hardcore banget matematika kan. Cinta banget. Iya. Tapi ternyata pas sudah saat menjalani tersebut, ini belajar apaan gitu. Kok beda banget. Kok sama sekali tidak ada yang saya bisa gitu kan. Pas di kena MHT saat acara MPLS tuh itu ada kayak trial Olim class, kalau salah namanya tuh Olim sorting hat. Olim sorting hat. Iya, ini jadi kayak semacam trial Olim gitu ya, supaya kita lebih mudah memilih nanti setelah setelah MPLS, milih Olimpiade mau di mana gitu. Gak mungkin matematika Gak lagi. matematika lagi. Gak Iya. mungkin dong. Udah apa itu? Iya, betul. Akhirnya pun milih opsi kedua, fisika pertama. Fisika, satu lagi karena nggak tahu milih apa lagi, kayaknya nggak mungkin deh kalau milih geografi gitu kan. Ya udah, karena dulu tuh pernah sering nonton Miles from the Tomorrowland, kalau teman-teman tahu itu kartun dari Disney Junior. Iya. Ya. Jadi pilihlah yang kedua tuh astronomi, jadi fisika sama astronomi gitu. Pas sesi pertama di fisika, kurang lebih first impression-nya sama kayak matematika. Oh gitu. Ini belajar apaan gitu. Lebih susah dari yang dibayangkan. Iya. Dan kebetulan waktu itu yang ngasih trial, yang ngajar saat trial class itu adalah Muhammad Nabil Syafa, Kanabil. Ya sekarang di kedokteran UI ya. Iya. Medalis juga tuh ya, perak. Terus ya singkat cerita, karena beliaunya sudah terlalu sepuh gitu ya, sudah terlalu jago. Ketika trial kelasnya ngajarinnya yang berat-berat kebetulan gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu mau ngerti apa saya gitu. Kayak gue menghindari matematik ketemu fisika kayak sama aja dong. Iya, betul. Akhirnya di hari kedua itu dapat trial kelas di astronomi kan. Kan ada yang bilang astronomi itu ngafalin zodiak, terus beramal gitu kali ya. Gitu. Iya. Ada juga yang bilang kalau astronomi itu ilmu IPS gitu. Tapi kan nyatanya enggak. Sama Kak RW waktu itu diajarin dong namanya siapa? Oh iya, sorry, Kak RW itu namanya Raihan Wibawa. Raihan Winter. Iya. Dan Wibawa itu MHT 11. MHT 11, iya. Okay. Beliau ngejelasin ya kalau misalkan astronomi itu memang terdiri dari fisika gitu ya. Tapi fisika yang mengacu pada yang lebih fokus pada benda-benda langit gitu. Dan kebetulan saat sesi trial class itu juga ada semacam kuis lah gitu ya. Dan ternyata nggak tahu hoki, nggak tahu memang udah ada bakat gitu ya. Asik. Nggak tahu kenapa bisa dapat nilai kuis itu lumayan bagus gitu. Ya nggak nyangka aja gitu. Jadi baru trial ada kuis langsung bagus. Iya gitu. Emang dasar pinter kali. Nggak tahu saya Pak ya. Ya udah, pada akhirnya karena ngerasa wah ini kayaknya cocok nih gitu. Pada akhirnya milih buat yang aslinya gitu ya, milih buat di Olim Astronomi gitu sih. Jadi emang di MHT itu Olimpiade adalah bagian dari kurikulum. Jadi kami ada 3 kurikulum nasional, which is ngikutin pemerintah pastinya. Yang kedua kurikulum Cambridge, dan yang ketiga kurikulum Olimpiade. Jadi siswa-siswa yang di sini itu belajar Olimpiade tiap hari Sabtu, mulai dari 7:30 sampai jam 12 siang. Masuk kelas Olim ya. Karena kebetulan waktu kelas 10 pertama kali masuk itu masih online. Jadi kelas Olimnya pun juga online gitu. Yang ngajar saat online itu namanya Pak Rinlo. Beliau itu mantan dosen ITB yang sekarang dosen ITERA. Oh ya. Ya, sama kurang lebih 6 bulan sih sama kurang lebih kayak ini namanya pelajaran Olim kan ya. Sedikit lebih berat gitu dibandingkan pelajaran biasa. Ya,
kadang-kadang kesusahan gitu dapat nilai sepatu gitu, tapi nggak masalah karena nilai yang lain juga sepatu juga. Nilai sepatu itu mulai dari 36 Iya. sampai 45. Ya gitulah. Tapi ya karena memang ya kurang lebih yang lain dan bidang teman-teman yang lain bidang astronomi maupun bidang-bidang lain juga kurang lebih saya masih gituan ya, namanya juga olimpiade kan gitu ya. Betul. Menurut saya sedikit wajar lah untuk bidang olimpiade segitu. Jadi ya masih bisa menyemangati diri lah untuk di sana. Dan setelah itu semester 2 kelas 10 awal tahun baru bulan Januari itu kalau nggak salah mulai tuh PTMT offline ya. Iya. Begitu pula kelas olim offline juga. Yap. Nah di sini barulah ketemu sama guru yang benar-benar bisa membuat saya cinta astronomi dan masuk banget gitu. Nama beliau tuh Kak Aldi gitu. Oke. Ya, nama beliau Kak Aldi. Halo Kak Aldi. Jadi apa namanya ya? Ketika kalau mau jujur ya, waktu 6 bulan pertama waktu online itu susah banget masuk gitu ya. Mungkin kan faktor online juga kan. Faktor online itu susah banget tuh masuk materi. Tapi ketika sama Kak Aldi diajarin itu langsung plong aja gitu masuk gitu. Lebih gampang untuk menerima gitu lah. Ya gitu. Terus kemudian oh ya udahlah mulai belajar, lebih mudah menerima. Akhirnya pun merasa benar-benar wah ini kayaknya emang gue di sini gitu. Asik. Ya. Setelah bertemu dengan matematik yang tadinya suka jadi benci, menghindar untuk fisika berharap menemukan kenyamanan tapi ternyata tidak. Akhirnya astronomi jadi pilihan terakhir. Keren. Iya. Dan ternyata terbukti ya kecintaan yang tadinya nggak sengaja tadi diseriusin mulai kelas 10 pas tatap muka ya berarti ya. Iya. Kan jadi ada proses tuh di mana dari online tuh tatap muka terbatas baru tatap muka seluruhnya. Bagian apa yang saat tatap muka itu jadi kayak iya gue di sini nih. Momen di mana yang awalnya itu nggak bisa ngerjain soal gitu sih. Materinya apa ingat gak? Materinya kalau nggak apa ya? Kalau kan biasanya gini, ada yang suka matematik karena dia bisa ngerjain trigonometri. Oh gitu ya. Pas trigonometri, gue suka nih ngulik-nguliknya, atau gue suka nih cara menemukan rumus sudut rangkap misalnya. Nah saat di astronomi ada nggak momen itu pada Gazan? Oh oke. Kalau misalkan momen itu yang paling benar-benar masuk ke saya adalah ketika saya benar-benar sudah bisa mengerti tata koordinat. Apa judulnya? Iya, judulnya tata koordinat dalam astronomi. Nah di sana memang pada dasarnya adalah astronomi matematika juga gitu ya. Di sana banyak ngomongin soal namanya segitiga bola, kemudian trigonometri bola dan segala macamnya gitu. Nah di sana memang awalnya kesusahan karena pas awal 6 bulan itu sebenarnya 6 bulan pas online sama Pak Ridlo itu kita cuma 6 bulan cuma belajar takor doang. Oh iya. Tata koordinat doang, iya. Dan gak ada yang masuk gitu, susah banget masuknya. Tapi ketika ketemu sama Kak Aldi dan belajar lagi gitu ya, alhamdulillah akhirnya tuh masuk gitu. Akhirnya masuk dan ternyata menemukan banyak banget manfaat di sana. Gitu. Apa tuh? Terutama nih buat yang muslim gitu ya. Iya. Penentuan waktu zuhur, penentuan waktu asar itu menggunakan ilmu tersebut, tata koordinat gitu. Sampai menentukan arah kiblat aja kita menggunakan tata koordinat itu. Gitu. Iya, gitu. Jadi lumayan berasa banget manfaatnya lah gitu. Langsung berasa belajar ini tuh kegunaannya jelas gitu ya. Iya. Kalau matematik gimana? Kalau matematik ya kan ada matematiknya juga Pak di ini. Oh, iya. Ya. Gitu. Gazan ini tahun pertama walaupun dia sudah bilang tadi baru jatuh cinta udah langsung tingkat provinsi. Jadi saya yakin tuh waktu yang kamu kelas 11 ya. Itu kan kita sempat ngobrol ya Zan, kalau bisa kamu udah OSP sekolah nasional, kalau bisa kamu udah ahli gitu. Dan dia udah menunjukkan itu. Emang di rumah belajarnya gimana? Iya, kalau di rumah sebenarnya kan kita atau kan di asrama gimana? Iya, kita kan menghabiskan waktu kurang lebih di asrama lebih banyak gitu ya. Iya. Ya kalau di asrama sih sebenarnya kalau belajar ya nggak hardcore amat gitu sampai kayak nggak tidur seharian gitu ya. Nah ini penting nih, karena kan buat orang yang di luar MHT ngiranya pas udah sampai sini tuh udah belajar mati-matian, nggak ada kehidupan ya. Iya. Jelasin, kasih tahu. Makanya benar juga sih. Itu tanggapan saya pertama kali daftar MHT itu orang gitu kayak ini orang apakah sih orang-orang nggak punya kehidupan semua kali ya? Belajar doang kerjaan ternyata nggak juga. Gitu. Enggak kan? Ya, Ceritain dong. Iya, jadi kalau di MHT itu ya pada dasarnya kita belajar biasa aja gitu ya, sama aja ya. Iya, belajar dari pagi sampai sore kurang lebih sama lah kayak di sekolah, kegiatannya sama kayak di kalau sekolah reguler biasa. Tapi ya bedanya kami di sini di asrama gitu ya. Jadi ketika mau belajar bareng nanti pas malamnya itu lebih mudah gitu. Karena di sini banyak teman-teman, ketika kita malas belajar gitu ya pas malamnya, itu karena yang lain belajar gitu, jadi ikut terdorong juga gitu lah. Insecure gitu. Ya. Insecure yang terpaksa ya. Iya. Terus ya kalau misalkan minta diajarin itu lebih gampang gitu sih.
Tapi kalau meskipun kayak gitu ya kita belajar ya normal-normal aja sampai jam 9 tutup selesai tidur ya. 10 tidur gitu. Kita Jam nggak 4 bangun lagi. iya, kita nggak hardcore sampai iya belajar mati-matian setiap hari Iya, nggak tidur. sampai mata itu kan nggak mungkin nggak ada. Nggak juga. Ya. Itu Iya. berlebih. Jadi buat kalian yang kelas 9 nih kalau nonton video ini jangan berlebihan lah. Iya. Karena kita udah memberikan ya tidak seperti itu anggapan saat diterima di MHT. Nah, berarti kan sebenarnya proses itu udah lumayan lah ya untuk mencoba mengenal astronomi dari nol sampai akhirnya suka terus cinta. Nah, proses nih saat hari H pelaksanaan. Apa sih yang bikin Gazan termotivasi untuk bisa dapat medali? Sebenarnya sih Apa salah sebenarnya satu- itu sebenarnya tidak ada target sebenarnya atau gimana? sebenarnya kalau misalkan target yang mendorong saya itu adalah ya saya udah dibiayain sama MHT gitu ya, udah ikut kelas Olim. Yang dimana kalau misalkan saya privat atau saya les di mana gitu ya, itu bisa memakan duit bisa berjuta-juta gitu hanya untuk ini. Keren, Tapi keren. di MHT dikasih gratis gitu ya, dikasih gratis Full kelas ya? Olim full. Kemudian dikasih ilmu baru toh. Misalnya kita nggak koesnya dikasih ilmu segala macam. Ya, Ya maksudnya salah satu bentuk timbal balik saya lah ke MHT dan ke DKI ya dapetin medali itu gitu. keren. Ya kurang lebih gitu sih. Tapi secara umum ya kalau misalkan untuk diri saya sendiri ya paling ya apa sih yang nggak selain pride-nya gitu ya. Kalau saya perhatikan Gazan kan jarang tuh ikut lomba tentang astronomi atau ternyata lomba-lomba lain yang bikin kuat mental untuk dalam berkompetisi. Gimana waktu persiapan? Selain kita ada pembinaan di sekolah ya. Oh jadi persiapannya ya. Jadi sebenarnya kalau persiapan ya kita pastinya kalau misalkan di hari-hari biasa sebelum lomba gitu ya kita persiapan di MHT setiap hari kan pas Olim ya setiap minggu. Ya, Nah ketika udah deket-deket gitu ya udah mulai intensif gitu. Kita kan di sini juga dapat dispensasi ya Pak ya. yes. Dispensasi jadi fokus untuk ngejar materi yang belum gitu. Belajar bareng juga sama teman-teman latihan soal, terutama sih latihan soal ya. Ya, Menurut saya yang paling penting setelah mengerti materi ya latihan soal tuh. Selama dispensasi kerjaan saya cuma ngulik soal aja gitu. Kalau di astronomi sendiri itu kita punya drive isinya itu pas paper OSN, ada dari OSN, dari internasional, ada dari soal-soal Olim luar juga ada. Jadi itu ngulik dikasih soal dari sama sana. Kaldi atau kamu cari sendiri? Enggak, dapat yang punya drive itu adalah Ikatan Alumni Olimpiade Astronomi, SOASI namanya. Oh, Ya. Jadi memang alumni astronomi itu lumayan solid gitu lah ya. Ya. Jadi sangat membantu gitu. Ya udah kerjaan saya sih selama persiapan itu yang ngulik soal aja dari pas paper. Kalau misalkan normalnya itu bisa dapat seenggaknya 2 sampai 3 tahun pas paper lah sehari gitu. Makanya jadinya kemampuan insting dalam mengerjakan soalnya itu lebih dapat gitu lah. Mantap. Ya. Ada tambahan les nggak, Zan? Enggak ada tambahan les. Berarti benar-benar memaksimalkan pelatihan di sekolah ya? pelatihan di sekolah Dan- dan di daerah. Dan Platda. Belanda ya. Keren banget emang anaknya. Mantap. Nah, waktu tingkat nasional nih, ada nggak momen yang bikin kamu semakin yakin gue bisa nih dapat medali? Atau di momen apa kamu yakin gue pasti dapat medali? Terutama emas ya. Jujur malah sebenarnya nggak ikut medali. Sama sekali? Iya. Kok gitu? Jadi gini. Wah, menarik nih. Ya namanya sebenarnya kita kan tim astronomi DKI itu berdelapan ya. 8 orang tim DKI untuk OSN 2023. Nah itu sebenarnya kita bikin janji kalau misalkan setelah rode teori, rode andat, rode OSN gitu ya, kita janji kita nggak ngebahas soal gitu. Karena kan kebanyakan orang-orang habis Iya, rode soal bahas ngulik-ngulik soal kan ada kepikiran gitu kan ya. Nih buat Iya. kalian nih yang siswa kalau bikin ujian udah Iya. dikerjakan, ditinggalkan. Lupakan aja gitu. Lupakan. Iya. Udah tinggal terima nasib aja udah. Iya. Tapi ya namanya penasaran gitu kan ya, akhirnya ya nyeletuk lah gitu, nyeletuk sedikit bahas soal gitu. Oke. Dan setelah bahas ronde teori itu kok kayaknya emang baru kepikiran ada soal yang harusnya kayak gini, harusnya kerjanya kayak gini, tapi saya kerjanya salah. Terus juga kita ketika sedikit ngebandingin sama tadi teman-teman dari OSN DKI itu kayaknya mereka yang benar gitu. Tapi nggak tahu kenapa memang mungkin sudah ditakdirkan gitu ya. Ternyata ya dapat gitu. Alhamdulillah gitu. Peringkat 4 ya. Peringkat 4. Alhamdulillah. Ini kan kita lagi saat video ini direkam kan kita lagi masa OSNP ya, Olimpiade Sains tingkat provinsi nih.
Nah, ada nggak tips atau pesan nih buat adik-adik khususnya MHT dan mereka yang nonton video ini persiapan supaya dapat medali? Oke, jadi buat persiapannya itu diusahakan gitu ya, nyicil materi itu dari lama gitu ya. Salah satu keunggulannya MHT kan udah nyicil materi udah dari lama banget awal masuk sekolah. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu kunci juga gitu ya, nyicil materi dari lama. Jadi ketika nanti udah hari-hari dekat OSN, itu nggak perlu ngejar materi lagi karena materialnya kan ya banyak gitu ya. Jadi tinggal latihan soal aja gitu. Terus juga yang pasti ketika belajar usahain itu perhatiin yang benar-benar gitu ya. Ketika dikasih pelada sama dinas sama Fasilitatornya. ya, itu ya perhatiin benar-benar gitu. Jangan sampai nggak serius gitu. Karena gini guys, untuk kalian dapat medali OSN Puskesmas yang 9 bidang olim itu sangat berguna saat SNBP. Bayangkan kami di MHT ada 4 orang yang dapat medali, semuanya dapat SNBP. Betul. Karena mengoleksi medali yang diraih saat OSN tahun 2023 kemarin. Betul ya? Betul. Ada Pak Rifatin, Syakina Octavia, kemudian dan Haidar ke bidang biologi, kimia, dan astronomi. Jadi buat kalian MHT 14 nih, 15, 16, dan MHT yang mau nanti masuk MHT, tontonlah video ini ya. Semoga ini ada manfaatnya. Kita doakan juga Gazan berprestasi lagi di kampus. Amin. Lebih membumi lagi pastinya. Amin. Menyala bangku. Ilmu padi. Setelah sekarang gitu. Setelah lulus mau kemana? Mau kemana? Jadi Kan sebenarnya baru mulai nih. ya. Jadi kita bikin vision gitu. Oke. Jadi kalau visionku beberapa tahun ke depan ya, Ya. itu rencananya sih pengen ngambil fast track gitu ya, fast track S1 S2 gitu. Wow. Karena memang tadi kan tujuanku sebenarnya supaya lebih cepat jadi dosen, menjadi peneliti juga, Peneliti. ya. Jadi S1 S2 pengen fast track di ITB gitu ya. Semoga seenggaknya 4,5 sampai 5 tahun dapat S2 gitu. Amin. Amin. Terus nanti setelah S2 kalau bisa gitu ya, kalau bisa langsung S3 dan pengennya sih keluar gitu. Kemudian ya kalau misalkan dilirik masa ya mengapa tidak gitu kan. Kita doakan guys supaya ada nih siswa MHT yang kerja di NASA. Amin. Ya. Buat MHT 13 dong. Sampai 13. Ya ucapan apa kek? Oke. Buat teman-teman MHT 13, pastinya nama MHT selalu ada di kita gitu ya. Betul banget. Sudah semestinya kita menjaga baik nama alma mater gitu ya, dengan cara berprestasi nanti di kampus, kemudian menjadi orang-orang besar juga terutama yang berkontribusi untuk Indonesia dan Jakarta gitu. Keren. Itu yang paling penting, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Terima kasih Gaza. Siap. Sukses selalu. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye.